Satu dari mereka yang ditawan sebagai rampasan perang ketika terjadi perang dengan Bani Nadir pada tahun 6 Hijriyah. Ketika masih di kampung Bani Nadir, Raihanah adalah istri dari Al-Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sedangkan putra-putri Rasulullah SAW, jumlah putra dan putri Rasulullah SAW adalah 7 orang. 3 orang putra dan 4 orang putri. Sedangkan ibu dari putra dan putri baginda adalah Siti Khadijah dengan 6 anak, dan Maryah Al-Qibtiyah seorang putra yang bernama Ibrahim. Dengan demikian putra dan putri Rasulullah SAW secara berurutan berdasarkan kelahiran adalah sebagai berikut. Yang pertama Sayyidina Qasim, yang kedua Siti Zainab, yang ketiga Siti Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Siti Fatimah, yang keenam Sayyid Abdullah, dan yang terakhir Sayyid Ibrahim. Putra pertama Rasulullah adalah Qasim. Sayyidina Qasim adalah putra pertama dari pasangan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Beliau lahir di Mekah dan wafat di Mekah sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Lahir sekitar tahun 13 sebelum kenabian. Namun usia beliau hanya sekitar 7 hari saja. Dalam riwayat lain, Sayyidina Qasim meninggal ketika sudah mampu berjalan, dan dalam riwayat lain sudah dapat menunggang binatang. Karena itu disepakati oleh para ulama bahwa Sayyidina Qasim bukan seorang sahabat. Namun demikian, karena usianya masih sangat kecil, beliau dapat dinyatakan wafat dalam keadaan fitrah. Yang kedua Siti Zainab, putri pertama pasangan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, lahir di Mekah sekitar 1 tahun setelah kelahiran kakaknya Qasim. Putri pertama Rasulullah ini tumbuh di bawah kasih sayang dan didikan terbaik yang diberikan seorang bapak dan ibu kepada anak mereka. Siti Zainab seorang putri yang selain diakui kecantikannya dan mempunyai wajah yang mirip dengan ibunya, beliau dikenal juga sebagai seorang perempuan yang teguh, tegar, dan penyabar. Seorang wanita yang memiliki cinta sejati. Siti Zainab dengan didikan orang tuanya memiliki keimanan yang kuat, ketabahan yang jarang diketahui dalam kebanyakan wanita, kesabaran yang luar biasa. Ketabahan dan keteguhannya dapat terlihat jelas dalam biografi perjalanannya yang penuh dengan ujian dan cobaan. Yang ketiga Siti Ruqayyah, putri kedua Rasulullah SAW dari istrinya Siti Khadijah, lahir di Mekah sekitar 11-10 sebelum kenabian. Hidup dengan penuh kasih sayang dan bimbingan yang baik dari kedua orang tuanya. Sering diidentikan kembar dengan adiknya Ummu Kulthum, padahal bukan kembar, hanya karena berwajah mirip dan selalu bermain bersama. Maka banyak orang yang menyangka bahwa keduanya adalah saudara kembar. Yang keempat yaitu Siti Ummu Kulthum, putri ketiga Rasulullah SAW atau anak keempat ini lahir dari rahim ibunya Siti Khadijah binti Khuwailid di Mekah sekitar tahun 7 sebelum kenabian. Kakak kandung dari Siti Fatimah Az-Zahra ini mirip sekali dengan kakaknya Ruqayyah. Orang sering mengatakan bahwa mereka berdua adalah saudara kembar karena kemiripan wajah mereka berdua. Di masa kecilnya lagi, Ummu Kulthum selalu bermain dengan kakaknya Ruqayyah. Mereka semua hidup bahagia di bawah bimbingan kasih sayang ayah yang bijak dan ibu yang sangat peduli. Meski kakak laki-laki sudah meninggal, namun kakak tertua mereka Siti Zainab dapat melindungi dan mengajari adiknya. Yang kelima Siti Fatimah. Siti Fatimah binta Muhammad Rasulullah SAW. Ibunya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, lahir di Mekah tahun 18 sebelum Hijriyah, 5 tahun sebelum kenabian.
menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di bulan Rajab 15 bulan setelah Hijriyah. Masa kecilnya dilalui begitu indah. Kasih sayang yang didapati dari seorang ayah yang bijak dan ibu yang penyayang. Seolah-olah si kecil mungil ini menjadi idaman semua anak kecil. 5 tahun kemudian ketika ayahnya diangkat menjadi nabi dan rasul, barulah kehidupan seorang putri yang lucu dan cantik kini sedikit berubah. Ayahnya yang dulunya disegani dan dihormati karena dikenal dengan sebagai seorang yang baik, jujur dan amanah, berubah menjadi orang yang dibenci dan dicaci oleh kebanyakan anak kaumnya. Meski orang-orang Quraisy tidak mencaci maki atau menyakiti Siti Fatimah, namun perlakuan mereka atas ayahandanya tentu menyakitinya juga. Hebatnya, meski tergolong anak kecil, Siti Fatimah Az-Zahra mampu bersikap bijak dan menjadi penghibur buat sang ayah. Dalam banyak kesempatan, Siti Fatimah lah yang menolong ayahnya dari hinaan dan cacian musyrikin Mekah. Siti Fatimah dan semua kakaknya mengimani apa yang dibawa dan diajarkan oleh sang ayah. Yang keenam, Sayyid Abdullah, putra kedua Rasulullah SAW dari istrinya Siti Khadijah, lahir di Mekah setelah kakaknya yang bernama Siti Fatimah. Ini berarti putra bungsu Rasulullah SAW dari Siti Khadijah. Tidak banyak riwayat yang menuliskan sejarah hidupnya karena meninggal di Mekah pada usia masih kecil. Yang ketujuh, Sayyid Ibrahim, putra ketiga atau anak ketujuh dan bungsu Rasulullah SAW. Ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah, budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis Raja Mesir. Sayyid Ibrahim lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriyah. Rasulullah SAW sangat gembira dengan kelahiran anak bungsunya ini. Pada hari ke-7 kelahiran Sayyid Ibrahim, Nabi melaksanakan beberapa sunnahnya. Pertama, memberi anaknya nama, yaitu Ibrahim. Kedua, memotong gundul rambutnya, lalu menimbangnya dan bersedekah dengan perak sejumlah timbangan rambutnya tadi. Rambutnya tadi kemudian ditanam. Sedangkan cucu-cucu beliau yang masyhur adalah yang pertama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Putra pertama pasangan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ini lahir di Madinah bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Ada juga yang meriwayatkan beliau lahir di bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Rasulullah SAW mengazankan di telinga Sayyidina Hasan ketika baru dilahirkan. Pada hari ke-7 Sayyidina Rasulullah bertanya tentang nama yang dipilih ayahnya untuk sang cucu. Sayyidina Ali menjawab Har, yang artinya perang. Rasulullah SAW menolak dan mengatakan bahwa nama cucunya adalah Hasan. Rasulullah SAW meminta agar Sayyidina Ali untuk mencukur rambut Sayyidina Hasan pada hari ke-7 dan bersedekah perak seberat timbangan rambut yang baru dicukur. Rasulullah SAW mengakikahkan dengan memotong seekor kambing jenis kapsi. Sedangkan cucu beliau selanjutnya adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra Siti Fatimah binti Rasulullah, putra kedua pasangan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ini lahir di Madinah pertengahan bulan ke-6 atau tahun 6 Hijriyah. Jarak antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 1 tahun 10 bulan. Sayyidina Rasulullah SAW sendiri yang mengumandangkan azan di telinganya. Pada hari ke-7 Rasulullah bertanya tentang nama yang dipilih ayahnya untuk sang cucu. Lalu Sayyidina Ali menjawab dengan nama Harb yang artinya perang. Rasulullah pun menolak dan mengatakan bahwa nama cucunya adalah Husain. Sebagai cucu Rasulullah, tentu Sayyidina Husain memiliki banyak kelebihan. Dari postur tubuh beliau dari dada ke bawah mirip dengan Rasulullah. Sedangkan kakaknya Sayyidina Husain lebih mirip dengan Rasulullah dari bagian dada ke atas. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dikabarkan oleh Rasulullah akan menjadi pemimpin pemuda penghuni surga. Kedua-duanya juga sering dipangku dan dicium oleh Rasulullah.
Kedua-duanya merupakan jantung hati Rasulullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga, dan bapaknya lebih baik dari keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sayyidina Husain meninggal dalam tragedi kejadian yang tidak terpuji di padang Karbala. Beliau dibunuh bersama 72 sanak keluarganya. Tidak cukup sampai di situ, kepala Sayyidina Husain ditaruh di atas nampan lalu dipertontonkan kepada khalayak ramai. Seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam tidak sanggup melihat hal ini dan memprotes keras terhadap tindakan keji penguasa yang zalim saat itu. Tragedi perang Karbala tersebut terjadi pada tahun 61 Hijriah yang menewaskan Sayyidina Husain. Yang keenam, Muhsin. Beliau adalah putra ketiga Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, adik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika lahir, Sayyidina Ali menamakannya Har, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya, lalu memberi nama Muhsin. Rasulullah, aku menamakan cucuku Hasan, Husain, dan Muhsin, sebagaimana Nabi Harun yang menamakan anak-anaknya dengan Syabbar, Syabbir, dan Musyabbir. Muhsin tidak berusia panjang, beliau meninggal dalam usia masih sangat kecil. Itulah sekiranya kisah singkat tentang biografi keluarga Nabi Muhammad, yang mana semua keluarga Nabi Muhammad adalah keturunan dari orang-orang Quraisy yang sangat terpuja di kaum Quraisy. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Dan semoga yang menonton video ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.